Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berita Guru Cerdas, selamat datang kembali di channel yang setia menemani para pendidik dan tenaga honorer dengan kabar-kabar penting seputar kebijakan pendidikan dan ASN terbaru tentunya ya. Hari ini kami akan mengulas secara lengkap dan mendalam tentang solusi terbaru dari pemerintah terkait pengadaan PPK paruh waktu. Informasi ini kami dapatkan langsung dari rapat Zoom resmi antara BKN, Kementerian Pan-RB, dan instansi pemerintah daerah yang digelar hari ini. Apakah Anda termasuk tenaga non-ASN yang ingin tahu masa depan status kepegawaian Anda? Nah, kalau memang kriterianya sesuai, simak tentunya sampai habis karena banyak informasi yang bisa menentukan nasib Anda ke depannya. Jadi, sahabat guru cerdas, hal pertama yang dibahas dalam rapat adalah data tenaga non-ASN. Jadi, pemerintah menegaskan bahwa data dasar untuk pengadaan PPK paruh waktu akan mengacu pada sistem CISN atau Sistem Informasi ASN milik BKN. Lalu, siapa aja sih yang masuk dalam pendataan ini? Nah, yang termasuk dalam data ini adalah yang pertama, tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam pendataan nasional pada tahun 2022. Yang kedua, kategori yang disebut sebagai R2, R3, R4, dan lulusan PPG yang masuk dalam kategori RS atau cadangan prioritas. Nah, sementara ada juga nih yang tidak termasuk dalam skema pendataan non-ASN, tentunya non-ASN yang tidak ikut pendataan di tahun 2022. Yang kedua, tenaga dari instansi non pemerintah, dan yang ketiga mereka yang baru memulai kerja setelah tahun 2022 tentunya. Jadi kalau Anda rekan-rekan semuanya sudah terdata di CISN dan masuk kategori R2, R3, R4, dan RS, maka peluang untuk ikut dalam PPK paruh waktu masih terbuka lebar. Selanjutnya, instansi pemerintah diberi tanggung jawab untuk melakukan pemetaan kebutuhan jabatan. Langkah ini dilakukan melalui CISN perencanaan kebutuhan. Apa aja yang harus dilakukan instansi? Tentunya mereka harus menentukan nama jabatannya, kualifikasi pendidikannya, dan terakhir itu penempatan formasinya. Gitu. Misalkan ya, kalau rekan-rekan semuanya itu di sekolah ya di sekolah, di puskesmas atau dinas lainnya gitu. Jadi catatan penting, ya, jika ternyata jabatan belum tersedia di sistem, maka instansi bisa mengajukan jabatan baru ke BKN melalui fitur khusus ya untuk usulan jabatan PPK. Semua pemetaan harus menggunakan kode jabatan intinya ya. Semua SPTJM PPK artinya harus dipastikan valid dan diakui dalam sistem nasional. Nah, setelah pemetaan selesai, tahapan selanjutnya adalah pemetaan kebutuhan formasi oleh Kementerian Pan-RB. Kementerian akan menetapkan alokasi formasi berdasarkan beberapa elemen berikut. Yang pertama, nama jabatannya sesuai kualifikasi pendidikannya, unit atau instansi penempatannya, dan jumlah kebutuhan atau formasinya. Jadi langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap formasi yang diusulkan benar-benar diperlukan dan berdasarkan data real dari daerah tersebut. Nah, setelah formasi ditetapkan, maka proses akan lanjut ke pengisian DRH nih, teman-teman ya, atau daftar riwayat hidup. Di tahapan ini, Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional akan memfilter nih gitu ya dan menyaring intinya data berdasarkan hasil kebutuhan masing-masing instansi.
Selanjutnya, instansi akan mengumumkan hasil seleksi kepada masyarakat bagi tenaga non-ASN yang lolos. Ya, mengisi DRH nanti akan dilakukan secara mandiri melalui akun SSCASN masing-masing tentunya ya. Nah, proses ini sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar untuk pengusulan nomor induk PPK. Nah, setelah pengisian DRH selesai, maka instansi akan mengusulkan NI PPK ke BKN. Jadi BKN kemudian akan memproses data dan menerbitkan ya gitu NI PPK ke BKN. Jadi BKN kemudian akan memproses secara resmi ya menerbitkan gitu. Setelah itu instansi juga akan menerbitkan SK atau surat keputusan pengangkatan dan peserta PPK paruh waktu akan mulai menandatangani perjanjian kerja selama 1 tahun. Artinya status mereka sudah resmi diakui sebagai ASN dengan sistem kerja paruh waktu yang tentunya memiliki perlindungan dan regulasi yang jelas. Jadi, sobat guru cerdas, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama pemerintah sedang menyiapkan sistem yang rapi dan terintegrasi untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi PPK paruh waktu intinya. Yang kedua, poin yang kedua kita simpulkan juga bahwa mereka yang terdata di pendataan di tahun 2022 dan termasuk dalam kategori yang disebutkan eh, yang bisa mengikuti program ini gitu ya. Dari tadi R2, R3, R4 sama RS gitu ya. Dan yang poin ketiga kita simpulkan juga bahwa proses dilakukan melalui dari pemetaan jabatan, verifikasi kebutuhan, pengisian DRH sampai penetapan NIP ya. Semua dilakukan terpusat dan transparan melalui sistem CASN dan SSCASN ya. Jadi kalau sobat semuanya termasuk tenaga non ASN, informasi ini penting banget nih buat sobat semuanya, simak dan sebarluaskan tentunya. Jangan lupa untuk cek status sobat di CASN dan akun SSCASN secara berkala ya tentunya. Jadi, apakah Anda sudah termasuk dalam kategori R2, R3, R4, atau RS? Atau apakah Anda sudah cek akun CISN Anda? Silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Berita Guru Cerdas ini untuk tetap mendapatkan update terpercaya tentunya seputar ASN, PPK, dan kebijakan guru dari sumber resmi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cerdas untuk semua guru Indonesia. Bye.